Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan MK sudah memutus menyangkut bagaimana keserentakan pemilu dengan memberi opsi 6 cara yang bisa dilakukan terkait format pemilu serentak. Pemerintah dan DPR yang menentukan dari berbagai aspek pertimbangan melakukan evaluasi terhadap pemilu serentak sebelumnya, format pemilu serentak seperti apa yang ditetapkan. MK memberikan opsi model pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Selain itu ada pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak Provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih Gubernur. Dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak Kabupaten Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota. Model pemilu serentak dalam putusan MK dimaksud merupakan opsi untuk menjaga keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Opsi model pemilu serentak tersebut dapat menjadi pedoman maupun petunjuk bagi penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP, termasuk juga dari pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK. Terkait tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak maupun pemilihan kepala daerah pilkada, prinsip dasar MK 1 hari pun tidak boleh lewat dari tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Tim Liputan Berita 1. 6 opsi pemilu versi MK. Apakah akan efektif pemilu serentak dilaksanakan? Apa tanggapan Komisi Pemilihan Umum terkait opsi pemilu serentak dari Mahkamah Konstitusi? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Hashim Asyari, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU. Selamat pagi Pak Hashim. Selamat pagi Mbak. Ya, Pak Hashim, ini dari MK memberikan 6 opsi pelaksanaan pemilu serentak. Seperti apa KPU melihat 6 opsi ini sebagai pedoman pelaksanaan pemilu nantinya? Baik, jadi begini, supaya kita tidak salah paham ya terhadap pernyataan Sekjen MK tersebut bahwa ada 6 opsi model keserentakan pemilu sebagaimana sudah diputuskan MK, perlu saya sampaikan begini. Yang pertama adalah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor, saya bacakan aja ya Mbak supaya tidak salah ya, nomor 55 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. PUU ini singkatan dari pengujian undang-undang atau judicial review ya. Jadi ada pihak yang mengajukan judicial review atau pengujian norma undang-undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Yang perlu diketahui adalah putusan tersebut itu statusnya dalam amar putusan dinyatakan ditolak permohonannya begitu. Supaya kita tidak salah paham ini, kita mendudukkan opsi-opsi beberapa model keserentakan pemilu. Baik. Namun demikian, bahwa putusan tersebut, perkara tersebut dalam putusan nomor 55 itu dinyatakan ditolak ya. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa pertimbangan alternatif pilihan-pilihan ya. Ada 6 opsi disebut di dalam statement Sekjen MK tersebut. Kalau boleh saya bacakan Mbak, secara lengkap ya. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 tersebut dinyatakan bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak, keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan ya, tadi dikutip juga oleh putusan MK nomor 55 itu bahwa
Sebelumnya MK pernah memutus dalam perkara nomor 14 tahun 2013. Putusan inilah yang kemudian belakangan dijadikan dasar untuk keserentakan pemilu 2019 kemarin, Mbak. Ada keserentakannya 5 model pemilu ya, pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Itu awalnya Undang-Undang nomor 7 2017 tentang pemilu itu mengadopsi dari putusan Mahkamah terdahulu tahun 2013 itu. Nah, untuk perkara yang 55, nomor 55 tahun 2019, yang dibacakan pada Februari 2020 yang lalu, itu opsinya adalah yang pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Jadi ada 3 jenis pemilu yang diserentakkan, pemilu DPR, DPRD, DPD, dan Presiden. Yang kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan Bupati Wali Kota. Ya, opsi yang kedua. Yang ketiga adalah pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Ya. Opsi yang keempat adalah pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya. Ini yang maksudnya jeda ya, setelah ada pemilu nasional. Pemilu nasional itu dia maksud dalam putusan ini adalah memilih DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden. Kemudian setelah dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur, bupati wali kota. Nah, disinilah angka 4 MK mulai mengenalkan istilahnya itu serentak nasional dan serentak lokal. Ya. Pilihan kelima adalah pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan bupati wali kota. Jadi opsi 4 dan 5 ini ada istilahnya pemilu nasional dan pemilu lokal serentak. Bedanya adalah opsi yang keempat itu pemilu nasional memilih presiden, DPR, DPD. Untuk pemilu lokal serentaknya memilih DPRD provinsi, kabupaten kota, sekaligus memilih gubernur, bupati, wali kota. Ya. Tapi yang opsi kelima itu untuk pemilu provinsi dan kabupaten kotanya dipisah. Yang keenam, pilihan-pilihan lainnya, artinya MK membuka ruang opsi-opsi yang lainnya, sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden. Jadi ini 6 opsi di dalam putusan MK nomor 55. Saya ulangi lagi, ini dalam pertimbangan mahkamah, bukan dalam amar putusan. Baik, kalau nah, yang dari kedua, mohon maaf Pak Hashim, saya potong. Kalau dilihat dari segi efektivitasnya, apakah mungkin dari opsi-opsi ini akan lebih baik dan tidak menimbulkan banyak perkara kalau kita berkaca dari pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019? Saya teruskan dulu, Mbak. Jadi kalau secara hukum ya, judicial review itu yang diuji norma di dalam undang-undang. Nah, kalau permohonannya dikabulkan, maka pihak pembentuk undang-undang terikat dengan putusan ini. Pembentuk undang-undang itu siapa? DPR, Presiden. Nah, persoalannya kan putusan ini ditolak atau tidak dikabulkan. Itu artinya apa? Pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden tidak terikat dengan putusan ini, karena putusan ini kan dalam amar putusannya ditolak, tidak dikabulkan. Sehingga yang disampaikan oleh Sekjen MK ada 6 opsi itu ada di pertimbangan putusan tersebut. Sehingga ini semacam pilihan bebas bagi pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, apakah ke depan akan mengadopsi salah satu di antara opsi-opsi tersebut. Nah, secara substansi, Mbak, putusan itu intinya justru menurut saya yang angka 6 atau opsi yang ke-6, yaitu bahwa serentak yang nggak boleh dipisah-pisah itu untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden. Yang lain-lain keserentakannya boleh dengan berbagai macam opsi, tetapi yang harus dijaga keserentakannya adalah pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden. Mengapa? Karena di dalam konstitusi kita itu dikenal bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Yeah. Salah satu ciri-ciri presidensial itu dipilih langsung oleh rakyat ya. Dan kemudian kalau di dalam konstitusi kita, tugas MPR sekarang itu adalah melantik presiden terpilih. Yang menetapkan presiden terpilih adalah KPU. Kemudian itu instrumen hukum paling akhir dari pemilu presiden itu adalah SK KPU atau keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih.
Berdasarkan itulah kemudian dilantik oleh MPR. Nah, pertanyaannya MPR itu siapa? MPR itu adalah gabungan anggotanya ya, anggota MPR itu gabungan antara anggota DPR dan anggota DPD. Maka dengan begitu menjadi logis bahwa pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR dan DPD itu tidak bisa dipisah-pisah keserentakannya. Artinya yang paling berkemungkinan untuk dipilih adalah opsi nomor 6 ya Pak. Ini kita harus jeda sejenak dulu, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta segera kembali. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memberikan 6 opsi format pemilu serentak yang bisa dipilih pemerintah dan DPR untuk dilaksanakan dalam koridor demokrasi yang konstitusional. Berikut ke-6 opsi tersebut. Dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asyari. Pak Hasyim, di segmen sebelumnya dari pandangan KPU sendiri melihat yang paling mungkin untuk dilaksanakan adalah opsi nomor 6. Dan mungkin ini sedikit di luar ranah KPU ya Pak, tapi kalau kita melihat perkembangan di masyarakat yang sedang ramai membicarakan terkait dengan perpanjangan periode presiden petahana saat ini, apakah ini juga menjadi bahan pertimbangan perancangan opsi penyelenggaraan pemilu serentak nanti atau bagaimana? Mbak, saya koreksi ya, jadi dalam pandangan KPU bukan kemudian opsi yang ke-6 yang paling baik, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa MK memberikan kata kunci. Baik. Keserentakan pemilu yang nggak boleh dipisah-pisah ya, artinya harus tetap serentak itu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden. Itu kuncinya. Baik. Yang lain-lain pilihan bebas. Nah, perlu diketahui bahwa setelah ada perkara nomor 55 ini, sekarang ini sedang berproses. Ada perkara PUU atau pengujian undang-undang lagi nomor 16, menguji tentang keserentakan lagi. Dan pada waktu itu, putusan yang perkara yang nomor 55 maupun perkara 16 ini KPU juga diminta keterangan oleh MK ya. Dari 6 opsi itu KPU lebih memilih atau condong untuk pilihan yang keempat, opsi yang keempat, yaitu pemilu keserentakan nasional dan keserentakan daerah. Keserentakan nasionalnya itu pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan DPD ya. Kemudian jeda waktu di tengah-tengah 5 tahunan pemilu nasional, itu kemudian ada pemilu daerah atau pemilu lokal. Itu meliputi memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, beserta gubernur dan bupati wali kota. Itu yang disampaikan pendapat KPU di dalam sidang MK untuk perkara nomor 16. Perkara 16 ini akan diputus akan dilanjutkan pada tanggal 24 November, Mbak. Nah, sebetulnya ini sekali lagi ya, ini opsi-opsi di dalam putusan MK yang kemudian diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi levelnya bukan KPU untuk memilih, Mbak. Ini levelnya adalah para pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Baik. Kalau yang berikutnya, saya kira ya silakan Pak Hasyim. Nah, kalau selama ini kan begini, DPR dan Presiden yang saya kira kita tahu semua ya, di akhir-akhir tahun 2020 kemarin, DPR dan Presiden kan sudah bersepakat bahwa tidak ada revisi undang-undang pemilu dan tidak ada revisi undang-undang pilkada.
Ketika ada kesepakatan antara para pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada, maka opsi-opsi keserentakan tadi menjadi sementara tidak bisa ditengok-tengok, Mbak, tidak bisa dilihat ya, karena sudah ada semacam kesepakatan politik antara DPR dan Presiden untuk tidak mengubah undang-undang. Padahal kalau mau mengambil, katakanlah mau mengambil opsi nomor 4 gitu ya, itu kan kemudian ranahnya harus merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengatur keserentakan pemilu nasional, dan kemudian harus merevisi Undang-Undang Pilkada untuk mengatur keserentakan pemilu daerah. Tapi faktanya kan tidak ada kehendak untuk revisi. Jadi ya sementara ini masih opsi-opsi bebas saja, Mbak, pilihan bebas. Begitu, Mbak. Baik. Dan saya kira ini tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan ide amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden ya. Itu sudah disepakati bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa atau periode jabatan berikutnya. Itu salah satu kesepakatan hasil reformasi, karena di pasal 7 Undang-Undang Dasar kita dulu itu sebutannya kan, rumusannya begini, masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali, titik. Itu artinya kan nggak ada durasinya, nggak ada frekuensinya berapa kali bisa dipilih lagi. Nah sekarang dibatasi, dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode berikutnya. Baik. Jadi artinya maksimal 2 periode. Baik. Termasuk kalau misalkan opsi tadi itu juga tidak dalam rangka untuk katakanlah memperpanjang masa jabatan presiden sekarang, jadi yang ramai di luar itu kan jadi wacana itu jadi 7 tahun misalkan. Itu juga konteksnya di konstitusi tidak begitu, 5 tahun kan. Baik, Pak Hasyim. Dan saya kira terkait dengan rancangan tahapan pemilu KPU yang sedang disusun saat ini, seperti apa, Pak? Ya, perkembangan terakhir, rencana kan pada waktu itu akan dilakukan rapat konsultasi ya, dalam bentuk rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah dan KPU tanggal 6 Oktober. Tetapi waktu itu ditunda ya, karena ada pihak yang tidak bisa hadir. Ini kami belum dapat kabar lagi. Rencana kami akan menyampaikan kepada Komisi 2 DPR untuk mengajukan permohonan rapat konsultasi RDP. Nah, dalam konteks itu apa yang disampaikan KPU, cara pandang, kemudian mendesain ya tahapan pemilu untuk pemilu 2024 itu boleh dikatakan sudah mendekati fix atau final ya. Yang diusulkan KPU itu hari coblosannya 21 Februari 2024 untuk pemilu. Baik, Pak Hasyim. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan hari ini, Pak Hasyim. Salam sehat selalu. Salam sehat, makasih Mbak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.